Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sahabat petani Indonesia. Pada kali ini kami akan mengupas tuntas mengenai peluang usaha agribisnis jahe. Di sini akan kita bahas mengenai biaya dan untung per hektarnya untuk semua jenis jahe. Yang pertama jahe merah, jahe kecil, jahe emprit dan jahe gajah. Jahe atau ginger merupakan tanaman salah satu jenis tanaman rempah-rempah yang telah terkenal lama dengan manfaat dan khasiat di Indonesia. Jahe merupakan tanaman yang banyak memiliki manfaat, antara lain sebagai jamu atau obat-obatan, bahan baku industri, makanan dan minuman, bumbu masak, minyak wangi, dan kosmetik. Jahe banyak digunakan dalam ramuan obat tradisional karena manfaatnya seperti mengurangi gangguan pencernaan, menyembuhkan mabuk ketika perpergian menggunakan kendaraan, mengurangi peradangan dan nyeri, migrain, mencegah kanker, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Secara alami jahe tumbuh di seluruh daerah tropikal basah. Oleh karena itu, jenis tanaman ini tumbuh baik hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sentra produksi tanaman jahe di Indonesia adalah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pada tahun 2014, Jawa Timur menyumbang lebih dari sepertiga produksi jahe nasional atau 35%, setara dengan 81 juta ton. Diikuti oleh Jawa Tengah dengan 42 ton dan produksi Jawa Barat dengan 22 ton. Banyaknya manfaat tanaman jahe yang telah disebutkan menjadikan jahe sebagai komoditas andalan dibandingkan jenis tanaman obat lainnya. Permintaan jahe baik domestik maupun mancanegara terus meningkat karena kekhasannya yang tidak bisa digantikan dengan tanaman lain. Produksi jahe mengalami peningkatan pesat sejak tahun 2011, di mana sebelumnya jumlah produksi setiap tahunnya cenderung stagnan. Selama 5 tahun terakhir, produksi jahe nasional tumbuh rata-rata 35,9% per tahun, dari 94,7 ribu ton pada tahun 2011 menjadi 333 ribu ton pada tahun 2015. Peningkatan produksi jahe Indonesia sejalan dengan pertumbuhan permintaan komoditas jahe di dunia. Selama 2011 sampai 2015, ekspor jahe dunia tumbuh 8,6% per tahun. Pada tahun 2015, permintaan ekspor jahe dunia mencapai 756 juta US dollar. Indonesia sebagai eksportir ke-7 dunia untuk komoditas ini mengalami pertumbuhan ekspor rata-rata 146% per tahun pada periode yang sama. Indonesia adalah negara yang mengalami pertumbuhan ekspor terbesar untuk komoditas jahe di dunia. Peningkatan kontribusi Indonesia sebagai penghasil jahe dunia tidak hanya dari segi nilai perdagangan tapi juga pangsa pasar. Tahun 2011, Indonesia memberikan 0,18% pasokan jahe dunia dan pada tahun 2015 menjadi 2,4%. Hal ini menjadi peluang bagi petani jahe untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan dunia yang sedang tumbuh. Adapun penelitian modern telah membuktikan secara ilmiah berbagai manfaat jahe, di antaranya menurunkan tekanan darah, membantu pencernaan,
Yang ketiga, gingerol pada jahe bersifat antikoagulan, yaitu mencegah pengumpulan darah. Yang keempat, mencegah mual karena jahe mampu memblok serotonin, yaitu senyawa kimia yang dapat menyebabkan perut berkontraksi. Yang kelima, membuat lambung menjadi nyaman. Yang keenam, jahe juga mengandung antioksidan yang membantu menetralkan efek rusak yang disebabkan oleh radikal bebas di dalam tubuh. Adapun jenis-jenis jahe dan manfaatnya. Jahe memiliki tiga jenis yang dibedakan dari aroma, warna, bentuk, dan besar rimpangnya. Berikut ini adalah jenis-jenis jahe. 1. Jahe besar. Jahe besar sering disebut jahe gajah karena memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan jahe lainnya. Rimpang jahe ini berwarna putih kekuningan. Selain itu, rimpangnya yang besar dan gemuk serta memiliki ruas yang mengembung. Jahe ini biasanya digunakan untuk sayur, makanan, minuman, permen, dan rempah-rempah. Jahe gajah bisa dikonsumsi waktu berumur muda maupun tua, baik sebagai jahe olahan maupun jahe segar. Jahe besar memiliki rasa yang kurang pedas serta aroma kurang tajam dibandingkan jenis jahe lainnya. Jahe gajah memiliki kandungan minyak atsiri sekitar 0,18% hingga 1,66% dari berat jahe kering. Yang kedua, jahe putih kecil. Jahe putih kecil biasa disebut dengan jahe emprit. Warnanya putih, bentuknya agak pipih, berserat lembut, namun memiliki aroma yang juga kurang tajam dibandingkan jahe merah. Jahe putih kecil ini memiliki ruas rimpang berukuran lebih kecil dan agak rata sampai sedikit mengembung. Rimpangnya lebih kecil dari jahe gajah, namun lebih besar dari jahe merah. Jahe ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan jamu segar maupun kering, pembuatan minuman, penyedap makanan, rempah-rempah, serta cocok untuk ramuan obat-obatan. Kadar minyak atsiri pada jahe putih kecil ini sebesar 1,7% hingga 3,8% dengan kadar oleoresin 2,39% sampai 8,87%. Yang ketiga adalah jahe merah. Jahe merah biasa disebut juga jahe sunti. Jahe merah memiliki rasa yang sangat pedas dengan aroma yang sangat tajam, sehingga sering dimanfaatkan untuk pembuatan minyak jahe dan bahan obat-obatan. Jahe merah memiliki rimpang yang berwarna kemerahan dan lebih kecil dibandingkan dua jenis jahe lainnya. Memiliki serat yang kasar dan kandungan minyak atsiri sekitar 2,58% hingga 3,90% dari berat kering. Manfaat jahe merah diantaranya membantu membersihkan tubuh melalui keringat, meringankan batuk dan pilek, meredakan nyeri sakit kepala, mencegah darah menggumpal dan tersumbatnya pembuluh darah, membuat lambung nyaman dan mengeluarkan angin, meringankan diare, meringankan radang sendi, memperkuat otot, melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, dan memudahkan kerja jantung memompa darah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa usaha tanaman jahe dari ketiga jenis jahe, yaitu jahe gajah, jahe putih, emprit, dan jahe merah. Oke, yang pertama kita mulai dengan analisa usaha jahe merah, jahe gajah. Tabel ini merupakan hasil dari analisa Muklas dan Slameto dalam buku seri inovasi dengan judul Teknologi Budidaya Jahe, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2008.
Nah, berikut ini adalah beberapa komponen analisa usaha jahe gajah. Yang pertama, nomor A adalah sarana produksi, meliputi bibit sekitar 2000 kilo 2 ton dengan harga satuan 4.500 sehingga biaya bibit 9 juta. Kemudian pupuk kandang 25 ton, total harga 6.250.000 dengan satuan 250.000 per ton. Kemudian pupuk urea dalam 1 hektar itu membutuhkan 600 kilo, harga satuannya 1.300 sehingga 780.000. Kemudian pupuk KCL dan pupuk SP3 masing-masing 400 kilo dan 300 kg. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Pada tenaga kerja ini, yang pertama untuk pembukaan lahan, kedua pengolahan tanah, ketiga pembuatan bedengan, keempat penanaman, kelima pemeliharaan, keenam pengendalian hama dan penyakit, ketujuh sortasi dan seleksi, dan kedelapan panen dan pasca panen. Kemudian biaya C, poin C adalah penanganan benih mencapai 1.750.000. Yang D adalah pengepakan, upah pengepakan dan kebutuhan kotak kayu. Total untuk upah 1.250.000 dan untuk kotak kayu 4 juta. Nah, kita asumsikan bahwa uang modal itu pinjaman dari bank selama 12 bulan dengan bunga 20% per tahun, sehingga biaya bunga sebesar 8.650.000. Sehingga di total semua dari poin A hingga poin E bahwa total biaya itu 51.900.000. Lalu bagaimana penerimaannya? Penerimaannya adalah diestimasikan dengan produksi 80% dari hasil, di mana 20% itu penyusutan harga. Diestimasikan 1 hektar lahan itu mendapatkan 20 ton, di mana harga satuannya per kilo 4.500 sehingga didapatkan 90 juta rupiah. Sehingga penerimaan dikurangi biaya sehingga didapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapat adalah 38.100.000. Perlu diketahui bahwa saat ini tahun 2021 dan ini merupakan data tahun 2008, sehingga sahabat semua bisa mengkoreksi di satuan harganya. Untuk kita ini adalah sebagai patokan pada volume ya, sehingga nanti keuntungannya bisa berubah, bertambah atau berkurang. Kemudian yang kedua adalah analisa usaha jahe putih atau jahe emprit, di mana yang pertama adalah biaya sarana produksi, tenaga, kemudian yang kedua tenaga kerja, yang C adalah penanganan benih, yang D adalah pengepakan, dan E adalah bunga bank, kemudian penerimaan dan keuntungan. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa data ini merupakan hasil kajian dari Muklas dan Slameto yang dituangkan dalam buku seri buku inovasi teknologi budidaya jahe Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2008. Oke, untuk analisa usaha pendapatan usaha tani jahe putih, yang pertama adalah biaya sarana produksi, meliputi benih 1 ton dengan harga 4.500 sehingga didapatkan biaya benih 4.500.000. Kemudian pupuk kandang memerlukan 25 ton, harga per ton yang 250.000 sehingga total 6.850.000. Kemudian pupuk area SP3 dan KCL masing-masing 600 kilo, untuk SP3 300 kilo dan KCL 400 kilo.
sehingga biaya masing-masing 780.000, 720.000 dan 2 juta rupiah. Lalu biaya tenaga kerja. Yang pertama untuk pembukaan lahan sekitar 1.250.000, kemudian untuk pengolahan tanah sekitar 2.250.000 dengan 90 hari orang kerja. Yang ketiga adalah pembuatan bedengan total 1.500.000. Untuk penanaman total 1.500.000. Untuk pemeliharaan 6.250.000. Untuk pengendalian hama 1.500.000. Sortasi dan seleksi 1.500.000 dan untuk panen dan pasca panen 2.500.000. Kemudian untuk penanganan benih yaitu sortasi benih di gudang sekitar 1.750.000. Lalu biaya pengepakan meliputi upah dan kotak kayu. Kotak kayu yang membutuhkan 2.500 buah, harga 1.000, yaitu 2.500.000 dan upahnya 1.250.000. Lalu kita asumsikan biaya bunga bank 20%, di mana selama 12 bulan atau 1 tahun, sehingga biaya bunga bank 7.250.000. Kita totalkan semua dari poin A sampai E, sehingga didapatkan total biaya untuk menanam jahe putih, jahe emprit seluas 1 hektar yaitu 43.500.000. Lalu bagaimana penerimaannya? Penerimaannya adalah produksi dari 80% hasil, 20%-nya dianggap ada penyusutan harga. Hasilnya adalah 13,8 ton dengan harga satuan 4.500 per kilo, sehingga didapatkan jumlah penerimaan 62.100.000, sehingga keuntungannya adalah 18.600.000. Lalu yang terakhir adalah jahe merah. Jahe merah ini sama, biaya dan sumber biayanya terdiri dari sarana produksi, tenaga kerja, penanganan benih, pengepakan, bunga bank. Nah, ini sebelumnya saya infokan juga bahwa sumber dari analisa usaha ini dari hasil kajian Muklas dan Slameto pada seri buku inovasi dengan nomor Bun_18_2018 dengan judul Teknologi Budidaya Jahe dari Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2008. Oke, kita lanjut untuk biaya. Poin pertama, sarana produksi terdiri dari benih 1 ton dengan harga 4.500 yaitu menjadi 4.500.000. Kemudian pupuk kandang 25 ton dengan total 6.250.000. Pupuk urea 600 kg total 780.000. Pupuk SP3 300 kg total 720.000. Pupuk KCL 400 kg total 2 juta. Lalu tenaga kerja. Yang pertama, pembukaan lahan. Pembukaan lahan memerlukan biaya 1.250.000, pengolahan tanah memerlukan biaya 2.250.000, pembuatan bedengan memerlukan biaya 1.500.000, penanaman 1.500.000, pemeliharaan 6.250.000, pengendalian hama 750.000, sortasi dan seleksi 1.500.000 dan panen hingga pasca panen 2.500.000. Lalu penanganan benih, sortasi benih di gudang memerlukan biaya 1.750.000. Kemudian untuk pengepakan, upah pengepakan dan kotak kayu terdiri biaya atas 1.250.000 untuk pengepakan dan untuk kotak kayu 2.500.000. Kemudian biaya bunga bank selama bank
biaya bunga bank 20%, yaitu 7.250.000, sehingga total biaya 35 juta rupiah. Sehingga total biaya semuanya mencapai 44.500.000 rupiah. Adapun penerimaannya adalah 4 plus 4.000 kg kali 45.000 dengan asumsi 20% penyusutan harga, sehingga total 64.800.000 rupiah. Sehingga didapatkan keuntungan dengan penerimaan dikurangi biaya, yaitu total 64.800.000 rupiah dikurangi 44.500.000 rupiah, sehingga didapatkan keuntungan 20.300.000 rupiah. Perlu diketahui juga sahabat bahwa ini adalah perhitungan tahun 2008, sehingga perlu penyesuaian harga satuan mulai dari sarana produksi, tenaga kerja, bunga bank, dan lainnya, sehingga perlu disesuaikan kembali untuk sahabat melakukan analisa. Demikian sahabat sekilas mengenai analisa usaha jahe, budidaya jahe. Tinggal sahabat dapat menilai budidaya jahe mana yang lebih menguntungkan. Perlu diketahui bahwa masa pandemi ini yang banyak dicari adalah jahe merah. Mungkin sahabat perlu memperhitungkan kondisi pasar, mana jahe yang sedang banyak dicari orang, agar harga stabil tidak jatuh. Oke, demikian sahabat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini dengan like, komen, dan share serta subscribe. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.